Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Nusaku yang mengangkat tema tentang muhasabah diri. Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai tadi telah memberikan mukadimah bagi kita. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan segera dijawab ini akan melengkapi pemahaman kita bagaimanakah melakukan muhasabah diri secara benar. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Rojak yang akan diawali jawabannya oleh Ustadz Hilmi. Silakan Pak Rojak. Sudah nyala, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadz ya. Alhamdulillah tadi sudah jelaskan kajiannya sangat bagus Ustadz. Jadi saya ingin bertanya kepada ustadz nih tentang keimanan dan juga tentang kematian. Bagaimana Ustadz ya, keimanan kita ini biar kuat dan juga Islam kita biar iman dan Islam kita. Dan juga masalah kematian. Bagaimana kita semua ini semuanya calon camat atau calon mati. Bagaimana kita semuanya ini sebelum kita mati apa yang kita supaya kita meninggal ini mati husnul khotimah supaya kita dalam keadaan masuk surga. Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah sangat jelas sekali, kami sudah memahami intisarinya. Pada intinya adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas keimanan kita. Kita tahu bahwa kita iman adalah fluktuasi. Nah ini berhubungan dengan kematian yang bakal kita hadapi nanti. Ustadz Helmi, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu manusia Pak. Kalau malaikat datar. Kalau manusia pasti naik, pasti turun. Nah bagaimana nih supaya kita imannya stabil terus? Sebenarnya agak sulit Pak, karena manusia tipikalnya itu tipikal naik dan turun. Nah ketika kita turun, ya, kita harus punya batas minimal Pak. Pokoknya selemah-lemah iman saya jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah larang. Selemah-lemah iman saya jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi kita punya batas minimal. Nah, batas maksimalnya terserah Bapak. Jadi iman itu pasti naik dan turun. Bagaimana supaya kita selalu di titik ya minimal sedang-sedang lah, jangan down terus, jangan futur istilahnya. Nah yang pertama Bapak sekalian, yang pertama itu banyak-banyak kita bersilaturahim, berhubungan dengan orang-orang soleh, berdekatan dengan orang-orang soleh, punya guru-guru orang-orang yang soleh, punya sahabat orang-orang yang soleh. Karena sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita itu yang bisa mengingatkan kita. Itu yang bisa menjadi reminder buat kita tatkala kita sedang futur, tatkala kita imannya sedang tidak bagus. Ya, Bapak boleh gabung misalkan ada grup WhatsApp One Day One Juice, boleh ya. Ada yang grup namanya tahajud call. Bapak lagi malas tahajud, ada yang bangunin Pak, enggak apa-apa. Itulah guna teman untuk mengingatkan kita kepada kebaikan. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati ini, ya Allah tetapkan hati ini, istiqomahkan hati ini dalam ketaatan kepadamu, begitu Pak. Karena hati kita ini cenderung bolak-balik, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar hati ini istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang apa Mas? Husnul khotimah, dari iman yang terbolak-balik tadi bagaimana kita bisa meraih husnul khotimah. Husnul khotimah, Masya Allah, ini idaman kita semua, dambaan kita semua. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai yang ujungnya. Hari ini kita sudah ngaji ini, sudah beramal soleh, belum tentu nanti ujungnya kita demikian juga. Makanya berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nah, supaya dalam koridor husnul khotimah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah terpikirkan untuk mencoba berbuat dosa, walaupun sedikit saja. Pak Ustadz, kayaknya kalau cuma nenggak segelas kecil khamar mah nggak apa-apa, kayak langsung tobat. Pas lagi nenggak gitu mati gimana? Ya, jangan pernah terpikir berbuat dosa, karena kita tidak tahu ketika kita berbuat dosa apakah kita akan masih hidup atau tidak. Bapak lagi nyobain dosa tiba-tiba mati.
Maka teruslah berbuat baik seakan-akan kita mati secepatnya Pak. Kata para ulama, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau kita berhubungan masalah dunia, bekerja dan sebagainya, kita seakan-akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Namun sebaliknya, kalau kita beramal untuk akhirat kita, seakan-akan kita mati besok pagi. Jadi Bapak kalau pas sholat ingat ini mungkin sholat yang terakhir. Jadi tercipta kehusyuan. Demikian Mas Agung kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi.